Salam sejahtera anak-anakku kelas 11 IPS. Puji Tuhan kita bisa bersama lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Dengan harapan semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Kerajaan Singasari, yaitu kerajaan maritim yang kedua setelah Kerajaan Sriwijaya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menganalisis sistem pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi Kerajaan Singasari. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor keruntuhan Kerajaan Singasari. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan materi, yaitu sejarah awal Kerajaan Singasari. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Nah, kisah berdirinya Kerajaan Singasari ini sangat menarik. Menurut kitab Pararaton, semula Ken Arok adalah pengawal Tunggul Ametung, yaitu seorang akuwu atau kepala daerah di Tumapel yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kediri. Dikisahkan juga Tunggul Ametung memiliki seorang istri yang sangat cantik. Nah, Ken Arok yang memiliki ambisi untuk menjadi penguasa sekaligus terpesona dengan kecantikan Ken Dedes, kemudian membunuh Tunggul Ametung dan setelah itu mengangkat dirinya sebagai akuwu di Tumapel, terus memperistri Ken Dedes yang pada waktu itu sedang hamil. Nah, pada tahun 1222 Masehi, Kerajaan Kediri mengalami pergolakan politik, yaitu perselisihan Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Momentum ini dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk menyerang pemerintahan pusat yang didukung oleh kaum Brahmana. Terjadilah pertempuran di daerah Ganter, Malang. Kediri kemudian mengalami kekalahan dan runtuh sehingga Ken Arok berhasil mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama yang memerintah hingga tahun 1227 Masehi. Nah, inilah kisah menarik tentang berdirinya Kerajaan Singasari. Bagaimanakah kehidupan politik Kerajaan Singasari setelah Ken Arok? Ternyata ambisi dan balas dendam terus mewarnai di setiap pergantian penguasa di Kerajaan Singasari. Nah, pada tahun 1227 Ken Arok meninggal karena ditusuk menggunakan keris buatan Empu Gandring oleh seseorang yang disuruh oleh Anusapati. Nah, Anusapati ini anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Ia kemudian menjadi raja kedua menggantikan Ken Arok. Kemudian raja yang ketiga Tohjaya, yaitu anak Ken Arok dari seorang selir. Ia menjadi raja ketiga setelah berhasil membunuh Anusapati. Kemudian raja yang keempat Ranggawuni, yaitu anak Anusapati, sebagai raja keempat setelah melakukan pemberontakan terhadap Tohjaya. Nah, setelah itu Ranggawuni digantikan oleh anaknya, yaitu Kertanegara. Ini sebagai raja kelima sekaligus raja terakhir yang berhasil membawa Singasari memasuki masa kejayaan. Bagaimanakah Kertanegara menjalankan pemerintahan pada saat berkuasa di Kerajaan Singasari? Ia menyusun struktur pemerintahan seperti ini. Raja sebagai penguasa tertinggi. Nah, di bawah raja ada pembantu dekat raja, kemudian ada 3 rakian, yaitu Rakian Mahamantri Ihinu,
Rakyan Mahamantri I Halu dan Rakyan Mahamantri I Sirikan. Semuanya ini langsung di bawah kekuasaan raja dan bertanggung jawab penuh kepada raja. Nah, Kertanegara juga berhasil melakukan pembaharuan dalam pemerintahan dengan susunan pemerintahan sebagai berikut. Raja menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuannya, sehingga para pejabat bisa bekerja dengan optimal. Kemudian raja juga tidak segan-segan mengganti pejabat yang tidak berkompeten. Raja Kertanegara juga menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan besar, misal Kerajaan Campa. Berkat politik pemerintahan yang dijalankan Kertanegara ini, Singasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara, baik dalam bidang perdagangan maupun militer. Dengan kerja keras dan usaha yang terus-menerus, cita-cita Kertanegara yang ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Singasari akhirnya tercapai. Walaupun masih ada beberapa wilayah yang belum berhasil dikuasai. Nah, wilayah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, untuk penguasaan wilayah Melayu yang berpusat di Sumatera, Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu, dan ini nanti berhasil. Sekarang kita bahas tentang kehidupan sosial budaya di Singasari. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, Pararaton, dan Kronik Cina, masyarakat Singasari terbagi ke dalam beberapa kelas, yaitu kelas atas yang terdiri dari raja dan bangsawan, kemudian kelas bawah yang meliputi rakyat umum dan rakyat biasa. Selain itu ada juga pemimpin agama, yaitu pendeta Hindu dan rahib Buddha. Antara penganut agama Hindu dan agama Buddha, mereka hidup berdampingan dan hidup secara damai. Nah, penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas tentu tidak seketat sistem kasta di India. Mengapa? Karena masyarakat Nusantara menerapkan kearifan lokal atau lokal genius. Nah, apa itu lokal genius? Silakan nanti kalian yang menjelaskan. Di pertemuan pertama, Bu Margi juga sudah menjelaskan tentang lokal genius. Nanti dilihat lagi catatannya, dipelajari lagi. Nah, ketika Raja Kertanegara berkuasa, pada waktu itu juga terjadi sinkritisme atau pembauran antara Hindu dan Buddha yang kemudian melahirkan aliran baru yang disebut Tantrayana. Nah, Kertanegara sendiri sebagai penganut Tantrayana, sehingga disebut Batara Siwa Buddha dan diwujudkan dalam patung Buddha yang dikenal dengan patung Joko Dolok. Ini gambarnya. Berikutnya kehidupan ekonomi. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, diungkapkan bahwa di desa-desa di wilayah Kediri, kegiatan ataupun pekerjaan masyarakat sangat variatif. Ada yang menjadi buruh, pedagang, nelayan, pengrajin, pelayan, dan tentu masih ada yang lain. Nah, keberadaan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, tapi juga sebagai lalu lintas perdagangan antar daerah. Kemudian ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Kertanegara bertujuan untuk merebut kendali perdagangan di sekitar Selat Malaka, yang pada saat itu sangat ramai dikunjungi para pedagang asing karena Selat Malaka sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional.
Nah, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kerajaan Singasari, khususnya pada masa pemerintahan Kertanegara, menggambarkan bahwa Kertanegara memiliki keinginan yang besar untuk menjadikan Singasari sebagai negara maritim seperti halnya Sriwijaya. Nah, terakhir, keruntuhan Kerajaan Singasari. Keruntuhan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Dengan demikian, Kertanegara berhasil membawa Singasari memasuki masa kejayaan. Tetapi pada masa pemerintahannya juga, kerajaan ini mengalami keruntuhan. Beberapa hal penyebab keruntuhan Kerajaan Singasari. Yang pertama, ancaman kekaisaran Mongol di bawah Kubilai Khan. Yang kedua, pengiriman pasukan Singasari dalam jumlah besar ke berbagai wilayah ke luar Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, serangan Jayakatwang dari Kediri. Nah, untuk tugas kalian, perhatikan dengan baik-baik. Lakukan analisis terhadap 3 hal di atas, kemudian tulis hasil analisismu dan kumpulkan lewat Google Classroom. Bu Margi percaya kalian bisa mengerjakan dengan tanggung jawab, jujur, mandiri, percaya diri, dan yang pasti selalu jaga kesehatan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.